Assalamualaikum. Selamat datang kembali dan selamat berjumpa lagi bersama saya Cik Mei dalam saluran saya Cik Mei Official. Dalam video kali ini saya akan berbagi resep kue sus kering mini dengan filling coklat ala rumahan yang pastinya mudah sekali cara membuatnya khusus untuk Anda semua. Simak baik-baik bahan-bahannya juga cara membuatnya. Jangan sampai di skip videonya supaya tidak terjadi kegagalan dalam setiap proses pembuatannya ya. Untuk catatan resep selengkapnya bisa cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Langsung saja kita masuk ke cara pembuatan. Pertama, masukkan margarin, garam, dan air mineral ke dalam panci atau wajan dan aduk hingga tercampur merata sambil nyalakan api kompornya, setting di api sedang. Aduk terus ketiga bahan ini hingga mendidih. Pastikan benar-benar mendidih, bukan hanya sekedar margarinnya yang mencair saja ya. Seperti ini jika margarinnya sudah mencair. Lanjutkan terus untuk mengaduknya sampai mendidih. Ikuti terus step by step proses pembuatan sus kering mini ini dalam video ini tanpa di skip ya, supaya Anda semua bisa berhasil membuat kue sus kering mini dengan hasil yang renyah, tahan lama, dan tekstur dalamnya sukses berongga. Tentunya ikuti juga tips dan trik tambahan di setiap prosesnya. Nah, ini sudah mulai terlihat mendidih ya airnya, dan pastikan mendidih seperti ini ya. Kemudian lanjutkan lagi untuk terus mengaduknya supaya air dan margarinnya tidak memisah. Jika sudah mendidih seperti ini, mulai kecilkan apinya dan segera masukkan tepung terigu ke dalamnya, sambil terus diaduk dengan cepat hingga tercampur merata dan membentuk adonan yang kalis sempurna. Jika adonan sudah kalis seperti ini, matikan api dan mulai pindahkan adonan ini ke wadah lain untuk proses pendinginan. Pindahkan adonan ke dalam mangkuk atau wadah yang lumayan besar, dan kemudian sebarkan adonannya ke seluruh bagian wadahnya dengan tipis-tipis seperti ini untuk mempercepat proses pendinginannya. Tunggu adonan ini dingin kurang lebih 15 menit sebelum mulai masuk ke proses berikutnya. Sambil menunggu adonan ini dingin, kita bisa menyiapkan 2 butir telur dan kocok lepas seperti ini. Saat adonan sudah dingin, masukkan telur ke dalamnya secara bertahap saja, sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga merata. Untuk telurnya, jangan langsung dimasukkan semua ya. Ini bertujuan supaya kita bisa mengatur tingkat kelembekan adonannya, karena besar telur yang tidak sama pasti mengandung liquid yang berbeda pula. Kita harus berhati-hati saat proses memasukkan telurnya ini, karena ini adalah salah satu kunci penting dari tingkat keberhasilan kue sus kering yang sedang kita buat. Jika adonan kue susnya terlalu lembek, itu bisa mengakibatkan hasil kue susnya nanti tidak bisa mengembang sempurna saat dipanggang, dan tidak akan bisa menghasilkan kue sus yang dalamnya kopong atau berongga, sehingga nanti akan sulit jika kita ingin menambahkan isian filling atau krim coklat ke dalamnya. Untuk konsistensi tingkat kelembekan adonannya bisa dilihat kurang lebih seperti dalam video ini ya. Bagi Anda semua yang baru menemukan video ini atau baru menemukan channel YouTube Cik Mei Official ini, jangan lupa untuk berikan dukungan Anda dengan cara klik tombol subscribe-nya supaya Anda bisa terus mengikuti resep-resep terbaru berikutnya dalam saluran ini ya. Nah, jika konsistensi adonannya seperti ini, artinya adonan ini aman dan kita bisa memasukkan dari keseluruhan telur yang sudah kita sediakan. Kemudian aduk kembali hingga merata seperti ini. Dan ini dia tekstur dari konsistensi adonan yang semestinya. Jika Anda membuatnya di rumah, pastikan tingkat kelembekan adonannya kurang lebih seperti ini ya.
Setelah itu baru masukkan baking powder ke dalamnya dan kembali aduk dengan spatula hingga tercampur merata. Setelah itu siapkan plastik segitiga atau piping bag dan masukkan adonan ke dalamnya. Kemudian adonan ini siap untuk dibentuk menggunakan spit bunga di ujung piping bagnya. Kemudian kita cetak kecil-kecil seperti ini di atas loyang yang sudah dialasi baking paper. Cetaknya jangan terlalu besar ya, karena sus kering ini identik dengan bentuknya yang imut dan mini. Nah, jika sudah dicetak seperti ini, kemudian kita panggang dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. Setelah kue sus ini masuk, kemudian panggang dengan suhu tinggi 200 derajat Celcius, api bawah selama 25 menit. Tips saat membuat kue sus berikutnya adalah pada saat proses pemanggangan. Pastikan untuk selalu menggunakan suhu oven yang tinggi, supaya kue sus ini bisa mengembang sempurna dan membentuk rongga di dalamnya. Teknik memanggangannya juga perlu diperhatikan. Di sini saya memanggangnya pertama dengan suhu 200 derajat Celcius, api bawah selama 25 menit. Setelah 25 menit, langsung saya oper ke api atas tetap dengan suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah 20 menit, baru kemudian saya turunkan ke suhu rendah 125 derajat Celcius api atas bawah dan panggang selama 20 menit lagi supaya kue sus ini matang maksimal dan merata. Setelah itu, baru kita bisa keluarkan dari oven dan sempurna seperti ini hasilnya. Nah, bisa dilihat ya, bentuknya sangat cantik, renyah, dan mengembang sempurna. Dan mari kita lihat apakah dalamnya berhasil kopong atau berongga apa tidak. Dan wow, sukses berongga dong ya. Mari kita lihat lagi apakah yang lain juga berongga. Yes, berongga semua. Artinya sus kering kita sukses ya. Sekarang coba kita belah dengan pisau dan mari lihat bagian dalamnya. Masya Allah, ini sih benar-benar paripurna ya hasilnya. Ini dia penampakan dari kue sus yang sukses, renyah, dan berongga sempurna. Resep ini plus tips dan triknya ini wajib banget untuk Anda coba dan diikuti di rumah ya. Dijamin anti gagal kalau diikuti semua step by stepnya. Pastinya dengan hasil yang memuaskan seperti ini. Hasilnya ini benar-benar sangat ringan dan renyah sekali. Setelah ini akan saya isi bagian dalamnya dengan filling coklat supaya rasanya makin terasa nikmat. Dan sekarang mari kita buat krim coklat untuk isiannya yuk. Pertama siapkan dulu bahan-bahan untuk krim filling coklatnya. Untuk catatan lengkap bahan krim coklat ini juga bisa dicek di kolom deskripsi ya. Langsung ke cara pembuatan. Masukkan coklat blok, coklat bubuk, gula pasir, dan susu cair ke dalam panci dan panaskan dengan api sedang sambil terus diaduk hingga semua bahan larut dan mencair secara merata. Setelah semua bahan mencair dan tercampur merata seperti ini, sebelum mendidih masukkan tepung maizena ke dalamnya dan kembali aduk terus hingga mendidih dan mengental. Jika sudah mendidih dan mengental seperti ini,
Terakhir, masukkan butter ke dalamnya dan aduk lagi hingga merata dan krim coklat ini nanti akan terlihat mengkilap. Aduk terus seperti ini hingga benar-benar tidak ada lapisan kulit yang terbentuk di permukaannya ya. Nah, jika sudah terlihat mengkilap dan merata seperti ini, matikan api dan dinginkan. Setelah dingin, pindahkan krim filling coklat ini ke dalam plastik segitiga atau piping bag seperti ini. Dan krim filling coklat ini sudah siap untuk digunakan sebagai isian dari sus kering yang kita buat tadi. Nah, sus kering dan krim coklat fillingnya sudah siap. Ditemani dengan secangkir kopi seperti ini sangat cocok sekali. Sekarang, mari kita isi dengan cara ditusuk dulu pakai ujung sumpit seperti ini. Baru kemudian masukkan krim coklat fillingnya ke dalamnya sampai penuh ya. Seperti ini hasilnya, kue susnya sudah terisi dengan krim coklat. Lanjut isi lagi sus yang lainnya dengan cara yang sama. Sekarang mari kita lihat jika sudah diisi dengan krim filling coklat seperti ini, tentu rasanya akan jadi semakin nikmat. Jika sudah diisi coklat begini, kue sus ini terlihat begitu menggoda ya. Dan ini tuh asli, aromanya harum, manis, gurih, menyatu gitu. Sangat sempurna. Silahkan dicoba resep ini di rumah. Dan jika berhasil, jangan lupa tag akun Cik Mei Official, bisa by Instagram, TikTok, atau Facebook ya. Terima kasih sekali lagi buat Anda semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus saluran Cik Mei Official ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update resep-resep terbaru dari Cik Mei Official berikutnya.